Bapak Ibu warga Blok 1 yang terkasih, salam Patunggilan. Malam hari ini kita kembali berkumpul bersama untuk melaksanakan persekutuan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita memasuki ibadah pada malam hari ini dengan dalam hati kita masing-masing mengucap yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 14, ayat yang pertama dan kedua, muliakanlah Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan Alkitab. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kehadapan-Mu ya Allah Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu menyertai hidup kami, selalu memberkati kami di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau hadir di dalam diri kami masing-masing, dan kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat mendengar, menyimpan, serta memahami, terlebih melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Engkau memberkati, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam hari ini, bacaan kita diambil dari Roma pasal 9, ayat yang ke-6 sampai 18. Yang demikian firman Tuhan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan?
Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, "Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi." Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Mari firman ini kita sambut dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 362 bait yang kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Judul renungan pada malam hari ini adalah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Ayat nas dari renungan ini diambil dari ayat yang ke-8. Yang demikian, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Yang disebut sebagai anak-anak Allah itu siapa saja menurut panjenengan sekalian? Sebenarnya sebagai umat Kristen yang disebut sebagai anak-anak Allah itu adalah kita. Kita mempunyai berkat dengan menerima sebutan sebagai anak-anak Allah. Tetapi banyak orang Kristen dengan sangat menyedihkan, sebutan tersebut hanya menjadi sebuah sebutan, hanya menjadi slogan kosong di dalam banyak hidup orang Kristen. Banyak dari kita yang hidup dengan sembrono gitu, dan tidak mencerminkan diri sebagai anak-anak Allah. Banyak yang tingkahnya memberontak dan karakternya berlawanan dengan karakter Bapa di surga. Kalau harus mengakui sih, saya sendiri juga seperti itu. Bahwa tidak selalu, tapi ya masih seperti itu. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa anak-anak Allah yang sejati adalah mereka yang sungguh menghidupi janji Tuhan dan setia memegang janji yang diucapkannya untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup setiap hari. Di dalam bahasa Jawa yang seperti ini disebut ngugemi janji Allah. Maka di ayat 8 tadi ditegaskan bahwa anak-anak Allah adalah anak-anak perjanjian sebagai keturunan yang benar. Pertanyaannya, apakah kita sungguh memegang janji Tuhan itu? Bila iya, berarti kita bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang sejati. Seorang anak wajib mengakui otoritas dan kedaulatan orang tuanya. Allah sebagai Bapa punya otoritas yang berdaulat
seperti yang dijelaskan di dalam ayat 14 sampai 18. Sini di ayat 15 disebutkan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Ayat 15 ini menunjukkan kuasa mutlak kehendak Allah, sehingga kita itu tidak perlu mendikte Tuhan. Yang harus kita lakukan sebagai anak Allah itu adalah mengakui kedaulatan Allah. Ya paling tidak dengan patuh, tidak memberontak, terus tidak mempunyai pikiran atau perasaan bahwa kita itu sebanding atau lebih tinggi daripada Allah. Dengan mengakui dan mematuhi kedaulatan Allah, maka kita menjadi anak yang punya rasa hormat sejati. Saat ini kita masih berada di bulan penciptaan. Di bulan penciptaan ini kita diajak untuk menghayati bahwa salah satu ciri dari anak-anak Allah yang sejati adalah setia merawat alam ciptaan Tuhan. Sebaliknya, anak-anak Allah yang palsu adalah yang terus membuat kerusakan lingkungan, meskipun sudah sering ditegur firman Tuhan dan bahkan rajin ke gereja. Ada satu contoh dari anak-anak yang palsu ini, satu akibat dari tindakan anak-anak Allah yang palsu ini, yang tadi sering membuat kerusakan lingkungan. Hal yang sederhana itu adalah banjir. Ya banjir bukan hal yang sederhana sih, banjir juga merugikan. Maksudnya yang sederhana adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, tingkah kita sehari-hari itu pun bisa menjadi salah satu penyebab banjir. Contoh yang paling dekat itu, mungkin panjenengan semua tahu di rumah saya ada di mana ya. Di depan rumah saya itu ada saluran air itu. Kalau hujan, akhir-akhir ini, kalau hujan itu mesti sering sekali meluap terus banjir. Beberapa kali sudah masuk ke rumah kami juga. Kenapa? Soalnya banyak sampah di situ, di saluran air itu banyak sampah yang menumpuk di saluran air tersebut. Sebenarnya kalau misalnya orang-orang menyadari hal seperti itu akhirnya merugikan semua orang, terus mereka berhenti membuang sampah di got, di saluran air itu, banjir juga nggak akan terjadi gitu kan. Tapi yang namanya kebiasaan memang sulit diubah sih. Jadi hal itu terus berulang. Jadi setiap kali hujan, karena banyak sampah, airnya cepat naik, terus akhirnya ya banjir. Padahal sebenarnya siapa juga yang rugi gitu. Yang rugi itu ya banyak orang, termasuk diri mereka sendiri. Coba kalau rumahnya sendiri yang kemasukan air kebanjiran, yang rugi itu dia sendiri kan. Terus ada dalam skala yang lebih besar. Akhir-akhir ini mungkin panjenengan melihat atau mendengar berita soal banjir bandang di beberapa daerah di negara kita. Beberapa hari yang lalu, waktu saya melihat di YouTube, di feed saya itu ada berita soal banjir bandang yang terjadi di Bojonegoro. Hari Rabu lalu terjadinya. Yang namanya banjir bandang itu terjadi ketika curah hujan tinggi terus turun di daerah yang nggak punya resapan air. Kenapa daerah itu nggak punya resapan air? Karena nggak ada pohon-pohon di situ, nggak ada tanaman di situ. Jadi ketika hujan turun, air nggak bisa menyerap ke dalam tanah dan akhirnya turun begitu aja air dan juga ikut lumpur. Nah itu jadinya longsor, terus akhirnya jadi banjir bandang. Kembali lagi ke berita yang tadi di Bojonegoro, merugikan banyak orang, banyak rumah yang roboh. Terus ada warga-warganya yang punya ternak itu sampai harus mengungsikan ternaknya. Terus akses jalan jadi terputus karena jalan yang terendam air bercampur lumpur. Sebenarnya juga, maksudnya akhirnya kan juga merugikan banyak orang kan. Terus apa yang harus kita lakukan
sebagai anak-anak Allah yang sejati untuk melestarikan alam dan lingkungan yang diciptakan Allah, ada 2 hal sederhana yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Mungkin panjenengan sekalian sering mendengar hal seperti ini, ayo buang sampah di tempat sampah. Bu, sebenarnya ya itu tadi seperti contoh yang tadi, hal ini terkesan sepele, tapi akibatnya juga jadi besar. Sebenarnya hal ini tuh perlu biasakan mulai dari usia sedini mungkin. Dulu saya tuh waktu sekolah, dengan seragam sekolah saya tuh masih, ibu saya tuh kalau pulang sekolah terus ngecek seragam saya tuh, apa sih? Ono bungkus permen lah, sing kertas iki lah. Ya, sepurane Bu, mau gak sempet metu buat sampah. Jadi ya tak kasak yae, tak buat saiki. Jadi saku seragam saya itu isinya sampah-sampah. Saya kadang memang masih belum sempat buang sampah gitu, atau gimana ya sudah saya kantongi aja gitu. Itu sebenarnya kebiasaan sih dari dulu, memang ojo buang sampah sembarangan, ojo ngotori gitu. Nek gak ono tempat sampah, nggak nemu tempat sampah ya sekasa ono dhisik. Ya sudah, jadi itu yang saya lakukan gitu. Ya itu terbawa juga sampai waktu saya di luar negeri. Saya sempat dulu mengunjungi luar negeri itu, saya tuh sampai malu waktu teman saya itu ada yang ditegur sama pendamping kami waktu itu yang dari Korea itu, Dek, tolong sampahnya jangan ditinggal gitu aja, tolong buang tempat sampah. Malu saya dengarnya, masa di negara orang terus ditegur seperti itu, aduh, memalukan sebenarnya. Tapi ya itulah satu hal kecil yang sebenarnya harus dibiasakan. Nah, itu kalau misalnya lingkungan kita kotor, toh ya kita juga nggak akan nyaman kan. Tapi kalau lingkungan kita bersih, kita menjaga lingkungan kita bersih, itu kita juga nyaman dan kita juga senang kan. Dan untuk cara yang kedua dalam merawat dan melestarikan lingkungan, yaitu sebenarnya menyayangi tumbuhan. Tumbuhan itu tidak bisa lepas dari hidup kita. Kalau nggak ada tumbuhan, kalau nggak ada pohon, bayangkan betapa panasnya. Surabaya ini sudah panas, nggak ada pohon tambah jadi kayak di gurun gitu, panasnya. Sebenarnya 2 hal ini juga sudah pernah disampaikan oleh Pak Pendeta Galuh waktu PA kita 2 minggu yang lalu. Ya, saya hanya mau mengingatkan kembali. Dengan dua cara ini aja. Mengingatkan kembali bagaimana caranya kita bisa menjaga lingkungan. Untuk yang menyayangi tumbuhan atau tanaman ini juga di PA, kapan hari PA 2 minggu yang lalu juga sempat Bu Lina menceritakan bagaimana beliau menanam tanaman-tanaman dengan memanfaatkan media-media sampah, maksudnya bekas minuman atau seperti itu kan. Itu bagus memang. Ya kalau saya sendiri memang saya nggak punya bakat untuk menanam sih. Jadi saya nggak bisa mengikuti, bukan nggak bisa, masih belum bisa mengikuti seperti Bu Lina. Tapi paling tidak saya berusaha untuk tidak merusak apa yang sudah ada. Jadi kayak di sekitar rumah saya itu ada taman, ada sebidang tanah kecil itu yang ditanami tanaman-tanaman yang dijadikan taman gitu. Ya paling tidak kalau bukan saya yang menanam, tapi kalau misalnya saya di situ juga saya nggak menginjak-injak atau saya nggak metik seenaknya gitu. Jadi seenggaknya tanaman di sana masih bisa tumbuh dengan subur dan juga mengindahkan lingkungan seperti itu. Sebenarnya saya juga paling
jengkel kalau misalnya saya lihat di taman itu waktu saya berdiri di sekitar situ, terus ada anak-anak bahkan orang dewasa yang seenaknya metik-metik daunnya atau buahnya itu terus dibuang gitu aja. Tuh, itu menjengkelkan sekali gitu sebenarnya. Enggak ikut-ikut nanam, tapi kok malah merusak. Ya itu contoh orang-orang yang ya yang bukan anak-anak Allah yang benar, yang sejati. Nah, terus kita sebagai anak-anak yang sejati, kita diajak untuk bersama-sama menumbuhkan komitmen untuk terus merawat alam ciptaan Allah dengan penuh kasih sayang. Itu adalah perwujudan kita sebagai anak-anak Allah yang sejati. Selamat menjadi anak Allah yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan yang telah kita dengar dengan kita memuji dengan sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait yang pertama. Sekarang bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memasuki doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, dengan ucapan syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami ya Bapa, supaya kami mampu melaksanakan tugas kami sebagai anak-anak Allah yang sejati dengan merawat dan melestarikan lingkungan ciptaan-Mu ini ya Tuhan. Ya Bapa, pada kesempatan malam hari ini kami ingin berdoa bagi tenaga medis yang membantu dalam pencegahan dan juga memberantas virus corona yang menyebar di negara kami ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap orang yang terlibat, setiap orang yang dengan rela hati mengorbankan waktu, tenaga, bahkan jiwanya ya Bapa, untuk membantu negara kami lepas dari virus corona ini ya Bapa. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi semua pasien yang terjangkit virus corona. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan menjamah mereka dan memberikan mereka kesembuhan. Dengan demikian mereka dapat bersyukur dan semakin memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan kami ya Bapa, yang saat ini juga berkutat dengan berbagai macam masalah, termasuk juga masalah virus corona yang masih belum berakhir ini ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan dan kesabaran di dalam mereka menjalankan tugas mereka di pemerintahan.
sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan masalah-masalah dapat terselesaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Satu persatu kami tidak dapat menyebutkan ya Bapa. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menjamah, bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka dan Tuhan memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Begitupun juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Kami tidak mengetahui ya Bapak apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang mengetahui dan Tuhan sendiri yang membimbing mereka di dalam mereka menghadapi pergumulan ini. Dan kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan sehingga mereka tidak goyah dan tidak menyerah, tapi hanya semakin bergantung dan berharap pada Tuhan di dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih di bangku sekolah. Tuhan, dengan sistem pendidikan yang saat ini masih harus belajar dari rumah, kiranya Engkau juga memberkati anak-anak, sehingga anak masih tetap semangat belajar untuk mencapai apa yang menjadi impian mereka ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati orang tua di rumah yang membantu mengajar anak-anak sekolah di rumah, belajar di rumah. Kiranya Engkau juga memberi orang tua ini kesabaran ya Bapak di dalam membimbing dan mengajari anak-anak mereka di rumah. Kami percaya ya Bapak bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur ya Bapak atas segala penyertaan-Mu, dan pada kesempatan malam hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyucikan persembahan yang telah kami kumpulkan ini, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi berkat dalam sarana pelayanan yang dilakukan di lingkungan Blok 1 maupun di gereja. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama, Ku suka menuturkan. Tuhan Yesus dalam
Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya. Amin. Demikian ibadah keluarga kita pada malam hari ini telah usai. Kami mohon maaf jika ada kesalahan di dalam kami menyampaikan renungan ataupun pengucapan kami pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Pak jenengan semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.